Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo kawan-kawan. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait menghadapi kelulusan tes CPNS. Mungkin di sini teman-teman ada yang sangat berminat sekali kepada profesi sejuta umat ya, bisa dikatakan. Jadi saya mau share terkait apa yang saya alami untuk kelulusan tes. Saya lulus tahun kemarin 2024 dan mulai kerja tahun ini 2025. Ini dia tipsnya. Oke teman-teman, yang pertama tipsnya adalah tekad niat yang bulat. Jadi teman-teman sebelum biasanya berkhayal ingin kalau aku jadi PNS, kalau gitu, pikirkan, pusatkan pikiran dan hati itu terhadap tekad dan niat dulu. Jadi niat kita itu untuk jadi PNS itu untuk apa, terus pikirkan manfaatnya untuk kita sendiri apa, kekurangannya untuk kita sendiri nantinya apa, untuk keluarga. Jadi fokus terhadap niat dulu ya. Pokoknya setiap waktu, setiap pikiran, setiap hati, setiap doa yang kita panjatkan, fokuskan dulu kepada niatnya gitu. Buat apa sih kita jadi PNS? Terus kebaikannya buat kita sendiri apa sih? Kalau yang udah berkeluarga berarti kan buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua kita, buat semuanya. Terus kebaikan keburukannya terus pertimbangkan. Jadi sampai tekadnya bulat, sampai nemuin bahwa wah ini harus nih gitu, aku harus di sini nih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah niat dan tekadnya bulat, teman-teman fokus step by stepnya. Satu, misal ketika proses pendaftaran, fokus banget pada pendaftaran itu, berkas-berkasnya, pemilihan instansinya, lokasinya, terus macam-macam lah, fokus step by step. Jadi jangan mikirin dulu, wah ini peluangnya gede nih, aku pasti dapet nih, kalau aku di sini wah aku bakal A B C D. Jangan pikirin itu dulu, fokus dulu kepada proses saat itu, step by step. Ingat ya, step by step itu pertama ikhtiarnya, doanya juga, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fokus terhadap step yang sedang dilakukan. Dari mulai pendaftaran, setelah pendaftaran kan itu isinya seleksi administrasi itu kayak pemilihan formasi, berkas-berkasnya dan lain-lain. Pertimbangkan baik buruknya, fokus pokoknya di situ. Di mana apakah aku di sini cocok secara geografis terhadap orang tua, terhadap istri, apakah formasinya juga sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita, atau target karir kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar peluang, jumlah formasinya banyak, kesempatannya luas dan lain-lain. Nah, sampai selanjutnya ke tahap tes. Fokus terhadap tesnya. Gak usah mikirin dulu, wah ini meskipun misal teman-teman itu peluangnya gede, contohnya jumlah formasi sama dengan jumlah pelamar. Nah, itu belum tentu lolos tuh di SKD karena ada nilai passing grade yang harus dilalui oleh teman-teman. Contohnya kan TWK, ada passing grade-nya di 65, berarti 13 soal harus benar. Kemarin banyak tuh yang gagal di TWK, masih ya TWK impact atau gagal TWK gitu kan. Terus yang kedua TIU harus 80, 16 soal harus benar, termasuk TKP 166 poinnya minimal ya untuk mencapai passing grade. Karena dari 3 itu salah satu tidak memenuhi passing grade, teman-teman tidak lolos meskipun kesempatannya gede nih antara formasi dengan jumlah pelamar gitu. Tetap harus fokus sampai ke tahap selanjutnya SKB. Meskipun teman-teman misalnya di situ udah statusnya lulus dan peluang P1, contohnya yang formasi dan pelamar lolos SKB-nya itu jumlahnya sama, teman-teman diharapkan ya tetap fokus gitu. Jadi sampai betul-betul final fix, baru teman-teman bisa agak sedikit mengendorkan sabuk perjuangannya gitu. Sampai belum ada pengumuman fix, teman-teman jangan kendorin dulu nih sabuk pengamannya. Kuncinya adalah jangan cepat
puas. Perhatikan step by stepnya, jangan sampai ada kendala. Misal di perjalanan akhirnya absen di SKB juga bisa menggugurkan. Teman-teman udah pasti nih lolos, tapi absen nih karena ada kendala, terlambat di perjalanan dan lain-lain, itu menggugurkan, bahkan sampai pemberkasan tahap akhir. Jadi tetap fokus step by stepnya. Biasanya banyak udah yang khayal ya, kalau aku jadi PNS nih, wah kerjanya bakal A B C D, termasuk yang udah macam-macam lah. Ada yang pengen investasi di IKN gitu, tanahnya, wah udah macam-macam lah yang aku temui gitu waktu tes. Dan teman-teman udah mikirnya udah nggak fokus tuh kepada tesnya, kepada prosesnya. Jadi setiap proses itu teman-teman fokus. Itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman mengetahui kelemahan teman-teman. Ya, misalnya untuk materi mulai SKD, aku suka hitung-hitungan nih, kayak aku nih, suka hitung-hitungan, dan itu udah bisa dilatih, diasah, dan belajar cepat. Nah, tapi aku kelemahan aku itu di pemahaman bacaan, misal karena jarang, malas baca, kita akuin tuh. Ya udah, kita asah terus kelemahan kita. Kuncinya kita harus tahu dulu nih kelemahan kita apa. Nah, di situ misalkan porsi belajarnya kita tingkatin di sisi yang lemah. Jadi jangan sampai salah strategi. Nah, kita, wah aku sukanya hitung-hitungan nih, akhirnya belajar hitung-hitungan terus. Ternyata yang pemahaman bacaan yang lainnya, contohnya kayak TWK ya, nah, itu akhirnya diabaikan. Nah, itu kita harus mengetahui kelemahan. Pun termasuk dari sisi manajemen waktu, misal yang kerja, yang sambil dagang bisnis, yang udah berkeluarga punya anak. Nah itu, wah aku lemah nih, waktunya mepet banget sehari-harinya karena sambil kerja, karena sambil ngurus anak dan lain-lain. Itu perhatikan betul. Jadi harus di manage, harus strateginya pasti beda-beda setiap orang. Nah, kita harus tahu sisi kelemahan kita dari sisi materi, sisi waktu, dan mungkin ya ini sedikit sharing yang tadi. Jadi teman-teman ketika nggak fokus, nah itu sisi kelemahan juga itu menurut aku. Misalnya baru tahap pertama ya SKD, wah peluangnya tinggi nih, udah kayak overconfidence gitu, udah benar-benar banyak menghayal kita menjadi ASN, PNS yang sudah bisa di tahap yang tinggi gitu, maksudnya di jabatan yang tinggi, kita bisa beli apa, beli jangan dulu, itu kelemahan. Fokus itu termasuk yang nggak fokus, lawan itu. Bahkan waktu tes godaan itu kan udah pasti ada ya. Saya juga waktu tes, ketika pikiran ini udah aneh-aneh ya, misal wah ini bisa membanggakan orang tua dan lain-lain, saya cubit tuh, fokus gitu, kerjain dulu SKD-nya. Nah, fokus. Kalau nggak fokus itu salah satu kelemahan juga, dan kita harus sadari kelemahan itu. Untuk tips yang keempat, nggak kalah penting juga, ini support system. Misalkan yang udah nikah, istri punya suami ya, suaminya support. Kalau suami ya istrinya support. Kalau yang masih bujang atau belum menikah ya dari orang tuanya support. Support ini dalam arti support, betul-betul support ya, support semuanya gitu. Support pekerjaannya, support niat baiknya, tekadnya, support penempatannya, support juga pemilihan formasinya, semuanya disupport gitu. Dan kalau bisa juga tim support ini, yang support system ini juga itu sejalan dengan kita. Artinya apa? Artinya fokus. Jadi kalau bisa, kalau saya ini ya orang tua ya jangan dulu nih, maksudnya kayak nyebarin dulu info bahwa ini lagi tes, itu bikin mengganggu sih. Atau belum apa-apa misal udah keluar, jadi sampai fokus lah gitu, fokus. Support system penting, tapi kita ajak juga sama-sama ikhtiarnya sama gitu, fokus terus serius gitu, karena tekadnya juga sama. Jadi itu support system. Nah yang terakhir, paling jangan cepat puas ya, balik lagi sih ya sebenarnya. Jadi akhirnya fokus step by stepnya. Kalau udah dilalui tahap administrasi, jangan cepat puas, meskipun peluangnya tinggi. Contohnya jumlah formasinya 5, ternyata yang daftar 4 atau 5 sesuai dengan jumlah formasi. Teman-teman diharapkan jangan cepat puas, karena banyak kejadian juga ketika peluang seperti itu tetap menggugurkan, karena ada tahapan di SKD itu kita harus melalui passing grade. Jadi kalau passing grade ya udah, lawannya adalah kemampuan kita sendiri, apakah kita bisa melampaui passing grade yang udah ditentukan apa enggak. Jadi tetap fokus. Pun selanjutnya di SKB, toh
ketika SKB itu bisa menggugurkan ketika teman-teman tidak datang tes, entah ada kendala terlambat di jalannya, ada kendala apa sehingga terlambat, bahkan sampai tidak datang. Ya ada suaminya teman saya cerita, ternyata dia peluangnya tinggi, nilai SKD-nya gede, di SKB-nya sakit di rumah sakit dan itu tidak terkonfirmasi, akhirnya dia gugur padahal peluangnya tinggi. Antara yang lolos di SKB sama jumlah formasi, udah P1L itu udah di tangan harusnya ya, ternyata gara-gara absen tidak melaksanakan tes SKB karena sakit harus dirawat di rumah sakit, tetap dia akhirnya gugur. Jadi jangan puas sampai betul-betul tahap itu selesai semua sampai akhir gitu. Jadi jangan puas, bahkan mungkin setelah jadi ASN ya, kita jangan puas, harus betul-betul terus serius berkarya sampai akhir. Oke, untuk terakhir sebelum penutupan, yang berikutnya saran dari saya, jangan kebaikan ini berhenti di kalian, karena ketika kebaikan ini kalian tularkan kepada orang lain, itu energi positifnya sangat luar biasa. Jadi jangan mau sukses sendiri gitu, ajak orang lain untuk sukses juga, sharingkan kepada teman-teman yang lain. Oke, mudah-mudahan tahun ini ada kesempatan lagi untuk teman-teman yang kemarin belum rezekinya gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini teman-teman bisa membuktikan untuk lolos. Yang penting tekadnya, niatnya kuatkan dulu. Habis itu step by stepnya fokus itu, persiapkan, lalui dengan penuh keseriusan sampai tahap akhirnya teman-teman jadi ASN. Oke, segitu aja tips dan sharing terkait tes dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menyusul juga. Semoga tahun ini ada formasi dulu, ada pembukaan dan sesuai dengan jurusan teman-teman. Semoga bisa lulus. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.